Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pejuang UKS, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu kepala sekolah atau guru pembina UKS di sekolah dan pengelola program di Puskesmas. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita review kembali berdasarkan hal-hal yang sudah kita lakukan evaluasi. Namun dari beberapa hal tersebut masih ada beberapa yang belum pada tempatnya. Maksudnya bahwa indikator-indikator ini belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk model sekolah sehat yang kita terapkan di masing-masing sekolah, ada beberapa hal yang perlu benar kita pahami bersama, baik untuk sekolah, madrasah ataupun puskesmas. Yaitu yang pertama, dalam penentuan model atau dalam penerapan model sekolah sehat atau madrasah sehat, yang harus kita lakukan pertama itu adalah sebuah kesepakatan Bapak Ibu sekalian antara sekolah atau madrasah dengan puskesmas pembinanya. Jadi harus ada MOU ya, MOU di mana program-program pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas yang akan diterapkan atau dilaksanakan di masing-masing sekolah ataupun madrasah itu benar-benar tergambar di MOU tersebut. Nah, kedua belah pihak antara puskesmas dan sekolah sama-sama sepaham dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang utama untuk pelayanan kesehatan peserta didik ya. Jadi harus ada MOU. Yang pertama, MOU antara puskesmas dengan sekolah atau madrasah. Yang kedua dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa antara sekolah dengan pihak puskesmas itu harus ada perencanaan pelayanan kesehatan ya, atau perencanaan pembelajaran kesehatan ya. Jadi dari hasil MOU tadi, Bapak Ibu untuk melakukan musyawarah kira-kira perencanaan pembelajaran kesehatan yang akan dilakukan di sekolah itu bisa dimusyawarahkan atau ditetapkan bersama ya. Nah, dari mana kita bisa melihat ini? Yaitu terjadinya implementasi Trias UKS ke dalam KBM ya. Jadi implementasi Trias UKS ke dalam proses belajar mengajar. Nah, ini adalah bisa kita masukkan ke dalam apakah di sekolah masuk kepada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler. Nah, itu harus jelas Bapak Ibu sekalian, mana yang pelayanan kesehatan atau materi-materi pendidikan kesehatan yang bisa kita masukkan ke dalam intrakurikuler atau kokurikuler. Itu harus jelas indikatornya, RPP-nya dan lain sebagainya. Sebagai satu contoh yaitu Kespro Remaja. Nah, Kespro Remaja bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran biologi misalnya. Misalnya dalam satu semester pembelajaran biologi untuk 16 kali pertemuan. Nah, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan Bapak Ibu guru itu membahas tentang Kespro Remaja, karena ini sangat penting. Kemudian juga mungkin bisa dimasukkan masalah gizi seimbang ya, dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kurikulum dengan petugas-petugas puskesmas nanti, sehingga implementasi Trias UKS ke dalam KBN itu harus tercapai. Jadi ini yang kita lihat. Nah, sebagai indikator bagi kita dari petugas kesehatan, kalau sudah terjadi implementasi ini, di mana bisa kita lihat, yaitu di daftar-daftar pelajaran yang ada di masing-masing tingkat atau kelas ya. Misalnya kelas 7,
kelas 8, kelas 9, atau pada tingkat SMA itu kelas 10, 11, 12 itu dilihat apa yang diberikan materi-materi dan dilihat di daftar pelajaran masing-masing. Kemudian yang dilaksanakan kontinu tapi tidak setiap hari atau tidak setiap minggu seperti penjaringan kesehatan, pemisahan berkala, kemudian masalah gizi dan lain sebagainya, itu harus juga tergambar di kalender akademik Bapak Ibu. Nah, jadi maksudnya begini, kalau kita sudah masing-masing sepakat dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan penjaringan, contohnya penjaringan kesehatan, kami sangat berharap penjaringan kesehatan ini dilakukan pada saat penerimaan siswa baru atau peserta didik baru, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anak atau peserta didik Bapak Ibu duduk di kelas itu sudah berdasarkan hasil analisa dari penjaringan kesehatan. Contohnya begini, anak masuk berapa muatan kelasnya, kemudian penerangan kelasnya harus sesuai dengan standar, kemudian ventilasi juga harus sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kesehatannya, minimal Bapak Ibu, bahwa penjaringan kesehatan itu bisa dianalisa untuk kuesionernya ya pada waktu penerimaan siswa baru. Jadi kita sangat berharap sekali bahwa pada saat anak-anak Bapak Ibu itu duduk di kelas itu sudah dalam keadaan bisa menerima pembelajaran secara sehat. Jadi kejiwaannya kita sudah tahu, intelijensianya sudah bisa kita ukur, ruangan yang digunakan juga sudah siap ya, penerangannya cukup, kebisingannya normal dan lain sebagainya. Nah, itu harapan kita. Nah, kemudian itu nanti, nah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat menggunakan seluruh atau sebagian dari peserta didik, misalnya penjaringan kesehatan. Nah, penjaringan kesehatan untuk pemeriksaan fisik mungkin kita bisa lakukan dan jadwalkan di awal-awal semester ya, di awal-awal semester, karena ini yang kita jaring adalah anak kelas 1, 7, 10 ya, kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA sederajat. Nah, kemudian setelah pertama kita sudah ada MOU, perencanaan sudah ada, juga sudah terjadi implementasi Trias UKS ke dalam KBM. Apalagi yang harus kita lakukan, yaitu kita harus membentuk yang namanya KKR Bapak Ibu sekalian, kader kesehatan remaja. Kader kesehatan remaja ini sangat penting untuk lebih menyemarakkan atau memberikan informasi-informasi kesehatan terhadap teman sebaya mereka ya, terhadap seluruh lingkungan sekolah dan seluruh masyarakat sekolah. Nah, itu yang kita harapkan sekali ya. Nah, untuk KKR ini cukup banyak yang bisa kita lakukan. Secara garis besar KKR ini bisa kita bagi 3 golongan besar. Yang pertama yang KKR yang dibina langsung oleh guru BK atau guru BP, kemudian KKR yang dibina juga oleh guru pembina UKS, dan KKR yang juga dibina oleh kesiswaan ya, atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, contoh KKR yang bisa dibina oleh guru BP atau guru BK antara lain yaitu konselor sebaya ya. Konselor sebaya ini minimal dibentuk 10% dari seluruh jumlah siswa. Artinya kalau sekolah Bapak Ibu punya jumlah siswanya 1000, untuk konselor sebayanya minimal harus ada 100 orang ya, 100 orang. Nah, nanti untuk konselor sebaya ini dilatih oleh teman-teman puskesmas bersama guru BK dan sekolah ya, sehingga mereka diberi pengetahuan yang cukup ya. Antara lain ya, berarti mereka harus diberi pengetahuan tentang PKHS, tentang HES,
tentang cara konseling dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bekali mereka untuk supaya mereka punya kemampuan minimal sebagai seorang konselor sebaya, minimal mereka sudah paham dengan diri mereka, mereka sudah punya sifat empati, terus mereka sudah bisa memutuskan sesuatu masalah dengan cepat, atau mereka sudah berpikiran kreatif dan lain sebagainya. Itu nanti yang kita berikan kepada mereka. Kemudian juga metode-metode cara dalam melakukan konseling, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa kita gunakan salah satu metodenya HEDS misalnya, ya. Jadi bagaimana menangani masalah yang ada di rumah, ya, yang ada di sekolah, kemudian aktivitas, sexuality, ya, kemudian pemakaian obat-obat terlarang, ya, sampai kepada stres atau bunuh diri. Nah, itu juga kita akan berikan pengetahuan yang cukup buat mereka, sehingga mereka benar-benar dapat membantu masalah dari teman-teman sebaya mereka, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kader selanjutnya mungkin kader bullying, ya. Ini sangat penting karena ini sangat berbahaya bagi kawan-kawan atau teman-teman sebaya mereka, bahwa mereka dapat dilakukan bullying yang nanti akan berpengaruh terhadap kejiwaan orang atau peserta didik yang dilakukan bullying, ya. Jadi ini nanti akan diberi juga pengetahuan kepada kader-kadernya bagaimana mengatasi masalah bullying di sekolah. Nah, sampai tidak terjadi lagi bullying, ya. Saya tidak terjadi lagi bullying di sekolah. Nah, kemudian begitu juga dengan nafsa, ya. Ada kader, ya. Kader ini dituntut bukan untuk menyelesaikan masalah dari nafsa, tapi bagaimana memberi pengetahuan kepada teman-teman sebaya mereka supaya tidak berhubungan dengan yang namanya nafza, ya. Jangan coba-coba untuk memakai nafza. Nah, jadi nanti di lingkungan sekolah atau di teman-teman sebaya bahwa mereka punya pengetahuan, oh ini berbahaya loh. Jangankan kita coba-coba memakai yang namanya narkoba, ya. Kemudian juga mungkin ada kader rokok. Nah, ini berhubungan dengan masalah rokok. Juga sama halnya dengan nafza tadi, supaya teman-teman sebaya mereka yang sudah merokok supaya bisa untuk mengurangi atau bahkan bisa sampai berhenti merokok. Nah, untuk rokok ini Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar harus ada kaitannya dengan guru-guru yang ada di sekolah. Bapak-bapak guru, ya, juga ini sangat disarankan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Jadi cari tempat lain untuk merokok. Walaupun tidak ada aturan yang untuk bapak guru untuk berhenti merokok, tapi diupayakan memang seorang pendidik itu untuk berhenti merokok. Ya, seperti sebuah pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau bapak ibu gurunya bapak gurunya itu merokok, atau bahkan mungkin ada ibu gurunya yang merokok, itu kan memberikan contoh yang tidak baik sama sekali kepada peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu kira-kira gambaran dari KKR yang nanti dibina oleh guru BK. Jadi penanggung jawabnya nanti guru BK, dan untuk ada hubungannya untuk mempererat hubungan dengan petugas-petugas PKPR yang ada di puskesmas pembina. Nah, kemudian untuk UKS, ya, ini tempat atau sekretariat UKS. Jadi UKS ini Bapak Ibu sekalian, bukan kita hanya membentuk sebuah ruangan kemudian diisi dengan obat-obat dan tempat tidur dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang namanya UKS. UKS benar harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang sudah kita ada di standar, baik di standar kesehatan atau di standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk UKS juga ada kader-kadernya, ya. Kader-kader yang benar-benar menjadikan UKS itu menjadi tempat yang
enak ya, menjadi tempat yang bagus dalam melakukan pelayanan kesehatan ya. Contohnya kader P3K atau kader UKS atau kader P3P ya. Kader gizi, kader Kespro itu harus ada di UKS ya. Kemudian kader Jumantik itu dibina langsung ya. Dimana ini benar-benar akan melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian KKR yang bisa dibina oleh bagian kesiswaan. Nah, yang pertama itu yang paling penting adalah kader yang berhubungan dengan lingkungan sehat ya. Lingkungan sehat berarti seluruh lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin kadernya cukup banyak ya, karena ada yang tanggung jawab terhadap kantin, ada yang tanggung jawab terhadap toilet, ada yang tanggung jawab terhadap toga, ada yang bertanggung jawab terhadap kebun dan lain sebagainya ya. Dan ini cukup banyak, nanti kader-kadernya tergantung dengan kebutuhan dari sekolah nanti ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam membentuk sekolah sehat ini. Kemudian ada hal yang penting lagi, di mana sekolah harus bisa memunculkan kreativitas atau keunggulan dari sekolah ya. Apa keunggulannya? Apa di bidang iptek, di bidang robotik dan lain sebagainya. Itu bisa dimunculkan dan itu menjadi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan UKS sekolah. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk melihat secara keseluruhan ya, keseluruhan apa yang sudah dilakukan dan perencanaan-perencanaan apa yang akan kita lakukan supaya dilengkapi dengan sebuah laporan ya, laporan-laporan bulanan, laporan-laporan tahunan, dan kemudian juga dibuat semacam profil untuk UKS ya, ada profilnya. Jadi bisa kita lihat UKS secara utuh di dalam profil tersebut. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan UKS kita akan semakin maju dan kesehatan anak-anak kita juga akan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.